20 orang Kristen dikubur hidup-hidup di Pakistan. Tetapi ketika para Al-Gojo kembali keesokan paginya, sesuatu yang tidak masuk akal telah terjadi. Tanah itu seperti mendorong tubuh-tubuh itu kembali ke permukaan. Saya tahu, itu terdengar sulit dipercaya. Anda mungkin berpikir, ini terlalu gila untuk menjadi nyata. Tetapi peristiwa yang terjadi di desa kecil itu mengguncang hati bahkan orang-orang yang membenci kekristenan dan ingin mereka mati. Sebelum Anda menganggap ini sekadar cerita dramatis yang dibuat untuk viral, saya ingin Anda mendengar kisah asli dari orang-orang yang menyaksikannya sendiri. Karena apa yang terjadi malam itu melampaui logika manusia dan akan mengubah cara Anda memandang iman, penganiayaan, dan kuasa Tuhan. Semua ini terjadi di pedesaan Pakistan, di tempat di mana minoritas Kristen hidup di bawah ancaman setiap hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa di sebagian wilayah Pakistan, menjadi Kristen bukan hanya sulit, tetapi bisa membuat seseorang kehilangan nyawa. Hukum penodaan agama bisa digunakan kapan saja. Fitnah kecil saja bisa memicu kemarahan massa dalam hitungan menit. Di desa itu, ada sekitar 50 keluarga Kristen. Mereka memilih hidup tenang, tidak mencolok, beribadah di gereja rumah kecil setiap minggu. Tidak ada kegiatan publik yang besar. Mereka hanya ingin hidup dan mempertahankan iman mereka dalam diam. Tetapi kebencian kadang mencari bahkan mereka yang tidak ingin terlihat. Salah satu keluarga di desa itu adalah keluarga Hasan. Sang ayah Yusuf meninggalkan Islam dan mengikut Yesus sekitar 10 tahun sebelumnya. Dan di Pakistan, keputusan itu dianggap sebagai pengkhianatan terbesar. Dia tahu risikonya. Tetapi dia berkata bahwa setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia tidak bisa lagi menyangkal apa yang sudah dia lihat dan rasakan. Dan dari sinilah kisah ini benar-benar dimulai. Dia menggambarkan pengalaman itu seperti bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintainya, bukan karena apa yang bisa dia lakukan, bukan karena seberapa baik ia menaati aturan, tetapi karena siapa dirinya, dan itu mengubah hidupnya. Yusuf menjadi seorang Kristen, lalu satu persatu keluarganya juga ikut percaya. Istrinya, ketiga putranya, putrinya, bahkan ibunya yang sudah tua. Untuk beberapa waktu, semuanya tampak baik-baik saja. Orang-orang di desa tahu, mereka sudah dengar. Hanya saja kebanyakan memilih menghindar. Ada ketegangan tentu, tapi tidak ada kekerasan. Semua berubah ketika Yusuf mulai menjawab pertanyaan tetangganya tentang Yesus. Dia tidak berkhotbah di jalan. Dia tidak membagikan Alkitab kepada siapapun. Dia hanya bercerita ketika ditanya. Tetapi di tempat seperti itu, penginjilan yang lembut pun dianggap ancaman. Imam setempat mulai mendapat laporan bahwa Yusuf mencoba mengubah keyakinan orang, bahwa dia berbicara menentang Islam, bahwa dia merusak generasi muda. Tuduhan itu tidak benar, tapi pada saat itu kebenaran bukan lagi yang utama. Yang penting adalah narasi sedang dibangun dan narasi itu berbahaya. Imam mulai berkhotbah melawan orang Kristen di desa selama sholat Jumat. Ia menyebut mereka agen barat, orang-orang yang ingin menghancurkan komunitas dari dalam. Ia mengatakan mereka meracuni pikiran Muslim, menyesatkan orang, menghina Nabi. Setiap khutbah menjadi semakin panas. Permusuhan itu terasa seperti badai yang terus mengumpulkan kekuatan. Keluarga Yusuf mulai menerima ancaman. Kertas-kertas kecil diselipkan di bawah pintu rumah mereka, memerintahkan agar mereka pergi atau menanggung konsekuensinya. Batu dilemparkan ke jendela mereka pada malam hari. Putra-putranya diserang dalam perjalanan pulang dari kerja. Putrinya dilecehkan di pasar. Tekanan itu terus meningkat dan meningkat sampai suatu hari Jumat setelah khutbah yang sangat menghasut, imam membuat pernyataan terbuka.
Ia berkata bahwa keluarga Kristen ini telah melakukan penistaan agama. Ia berkata mereka menghina Islam dan Nabi, dan bahwa menurut pemahaman mereka atas hukum agama, mereka pantas dibunuh. Ia meminta masyarakat desa untuk membersihkan komunitas dari korupsi ini, dan malam itu massa pun terbentuk. Bayangkan ada sekitar 100 orang, mungkin lebih, yang dipersenjatai dengan apapun yang bisa mereka temukan. Tongkat, batu, alat pertanian, bahkan beberapa senjata. Mereka jadi gaduh dan yakin bahwa apa yang mereka lakukan benar, bahwa Tuhan menginginkannya. Mereka berkeliling rumah ke rumah, menangkap semua orang yang dikenal sebagai orang Kristen. Pria, wanita, remaja, tidak ada yang luput. Orang Kristen yang melawan dipukuli, yang berusaha melarikan diri ditangkap. Di sebuah desa kecil, tidak ada tempat bersembunyi. Menjelang malam, mereka berhasil mengumpulkan 20 orang Kristen dan menaruh mereka di alun-alun desa. Satu-satunya kesalahan mereka adalah percaya kepada Yesus. Massa meneriakkan kematian bagi mereka, meminta agar mereka dijadikan contoh supaya orang lain takut meninggalkan agama mayoritas. Seorang imam berbicara kepada kerumunan. Menurutnya, orang-orang itu sudah diberi kesempatan untuk kembali ke agama mereka, tetapi menolak. Mereka memilih dewa palsu daripada kebenaran, katanya. Sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. Suasana menjadi sangat gelap. Massa tidak mau membunuh dengan cepat. Mereka ingin membuat contoh yang kejam. Mereka memaksa 20 orang itu menggali kuburan mereka sendiri, sebuah parit panjang di ladang di luar desa. Sambil menggali, beberapa dari mereka berdoa dengan lantang. Beberapa menyanyikan pujian, beberapa menangis. Menurut saksi mata, tak seorang pun dari mereka mengutuk para pelaku atau menyangkal iman mereka. Mereka tidak memohon agar nyawa mereka diselamatkan dengan mencela Yesus. Di antara mereka ada Yusef yang terus memberi semangat kepada yang lain. Teks ini menggambarkan kejadian yang sangat mengerikan dan menyedihkan. Penganiayaan terhadap orang karena keyakinan mereka dan keberanian mereka dalam menghadapi ancaman itu. Dia mengingatkan mereka akan apa yang Yesus pernah katakan, bahwa siapa yang kehilangan nyawanya karena dia justru akan menemukannya, bahwa ketika tubuh berhenti, kita hadir bersama Tuhan, bahwa penderitaan saat ini sama sekali tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Dia juga berkata kepada mereka untuk mengampuni orang yang melakukan kekejaman ini terhadap mereka, sama seperti Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Ketika kuburan itu selesai digali, 20 orang Kristen dipaksa berbaring di dalam lubang parit yang gelap, menatap langit, menatap bintang-bintang, sadar bahwa ini adalah detik-detik terakhir mereka di bumi. Lalu massa mulai menyekop tanah ke arah mereka. Bisakah Anda membayangkan rasanya? Beban tanah mulai menekan tubuh mereka, memenuhi wajah mereka. Tubuh tak bisa bergerak, napas hampir tidak mungkin, dan mereka hanya bisa menunggu kematian. Teror penuh, dikubur hidup-hidup. Saksi mengatakan mereka masih bisa mendengar suara orang-orang Kristen itu berdoa dari dalam tanah, berseru kepada Yesus, tetap menyatakan iman mereka. Bahkan berdoa untuk para pembunuhnya, sampai suara itu perlahan berhenti. Tanah ditutup, parit penuh, 20 orang Kristen itu mati di bawah tanah. Massa kemudian pulang, merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Imam memuji mereka atas kesetiaan mereka. Desa kembali tenang dalam kesunyian yang aneh. Semua mengira itu sudah selesai, tapi keesokan paginya sesuatu terjadi yang tidak bisa dijelaskan siapapun. Seorang petani yang tinggal dekat lokasi itu pergi pagi-pagi untuk bekerja. Ketika ia mendekati ladang itu, ia terhenti. Tanah di area kubur itu tampak berbeda, seperti terganggu
Seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Ia mendekat dan langsung terkejut melihatnya. Tubuh-tubuh itu ada di atas tanah. 20 jenazah Kristen yang mereka kuburkan semalam kini berada di permukaan bumi. Petani itu berlari kembali ke desa, berteriak memberitahu semua orang tentang apa yang ia lihat. Penduduk awalnya tidak percaya, mereka pikir dia salah lihat. Tetapi ketika rombongan pergi memeriksa tempat itu, mereka menemukan persis seperti yang dia katakan. Semua 20 orang Kristen itu ditemukan berada di atas permukaan tanah. Tidak ada yang masih setengah terkubur. Tidak ada yang setengah terbuka. Mereka benar-benar berada di atas tanah, seolah-olah mereka tidak pernah dikubur sama sekali. Tanah yang semalam disekop di atas tubuh mereka telah terdorong ke samping. Kuburan mereka kosong, dan inilah bagian yang membuat darah semua orang yang melihatnya menjadi dingin. Mereka masih hidup, tidak semuanya. Sebagian telah mati lemas saat malam, tetapi 12 di antara mereka masih bernafas. Tidak sadar, tetapi hidup. Masa yang semalam menguburkan mereka berdiri tercengang. Mereka tahu berapa banyak tanah yang mereka timbun dan seberapa keras mereka memadatkannya. Secara logika, tidak ada cara manusia untuk keluar dari kedalaman tanah seberat itu. Mustahil, namun sekarang tubuh mereka ada di permukaan, seperti tanah itu sendiri menolak mereka. Sebagian orang mulai mundur dengan ketakutan, sebagian lagi berteriak bahwa ini pasti tipuan. Seseorang pasti menggali mereka diam-diam di malam hari. Tapi itu tidak masuk akal. Siapa? Seluruh desa mendukung eksekusi itu. Tidak ada orang Kristen yang tersisa untuk menolong mereka. Dan menggali 20 kubur dalam satu malam akan memakan waktu berjam-jam dan pasti menimbulkan suara. Imam dipanggil. Ketika ia tiba, saksi mata mengatakan wajahnya langsung pucat melihat pemandangan itu. Tubuh-tubuh tergeletak di permukaan, kuburan kosong, dan 12 orang yang masih bernapas. Ia terdiam lama. Kemudian ia berkata bahwa orang-orang Kristen ini menggunakan sihir hitam, bahwa mereka membuat perjanjian dengan roh jahat untuk lolos dari kuburan. Lalu ia memerintahkan massa untuk menyelesaikan pekerjaan itu, untuk membunuh para penyintas dan mengubur mereka lagi lebih dalam, agar tidak ada sihir yang bisa menyelamatkan mereka, tetapi sesuatu dalam masa sudah berubah. Keyakinan mereka dari malam sebelumnya hilang. Mereka telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan saat imam memaksa mereka bertindak, banyak dari mereka hanya saling memandang, ragu, takut, dan tidak yakin harus berbuat apa. Sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba salah satu dari mereka yang dikubur itu bergerak. Itu adalah Yusef, orang yang memulai seluruh rangkaian peristiwa ini ketika ia memutuskan untuk meninggalkan keyakinan lamanya dan percaya kepada Kristus. Ia membuka mata, memandang banyak orang yang berdiri mengelilinginya dan melakukan sesuatu yang tidak pernah diperkirakan siapapun. Yusef tersenyum, perlahan ia duduk. Tanah dan debu runtuh dari pakaiannya. Ia mulai berbicara. Awalnya suaranya lemah dan serak karena mulut dan tenggorokannya masih penuh tanah. Tetapi semakin lama suaranya semakin jelas dan semakin kuat. Dan Yusef mulai menceritakan apa yang ia alami. Ia berkata bahwa ia melihat Yesus. Saat kuburan menutup wajahnya dan semuanya menjadi gelap, ia sempat panik. Itu respons alami manusia. Paru-parunya menjerit minta udara. Seluruh tubuhnya melawan tekanan tanah. Ketakutan memenuhi pikirannya. Tetapi di tengah kengerian itu, ia merasakan sesuatu berubah. Ia merasakan kehadiran, kehangatan yang menembus tanah dingin itu. Lalu tiba-tiba ia tidak lagi berada dalam kegelapan itu. Ia berdiri di dalam suatu tempat yang penuh cahaya. Lebih terang dari apapun yang pernah ia lihat. Tetapi anehnya tidak menyakitkan untuk dipandang.
Dan di hadapannya berdiri Yesus. Yosef berkata bahwa ia langsung tahu itu Yesus. Bukan karena diberitahu, tetapi karena ada pengenalan yang melampaui logika. Seperti seseorang yang sangat kau kenal, walau sudah puluhan tahun tidak bertemu. Yesus memandangnya dengan kasih dan penerimaan begitu besar, sampai seluruh ketakutan dalam dirinya lenyap dalam sekejap. Yesus tidak berkata banyak, ia hanya berkata, "Ini belum waktumu. Kamu masih punya pekerjaan yang harus kamu lakukan." Lalu Yesus menyentuh dadanya, tepat di atas jantungnya. Yosef menggambarkan rasanya seperti kilat dan damai dalam waktu yang sama, kekuatan dan kelembutan yang menyatu. Dan sesaat kemudian, ia sadar ia kembali berbaring di atas tanah. Ia menghirup udara segar. Ia menatap langit. Ia masih bisa merasakan kehangatan tepat di tempat Yesus menyentuhnya. Ketika ia menyampaikan kisah itu kepada orang banyak, sebagian mulai mundur, sebagian menggeleng, menolak percaya, tetapi imam marah besar. Ia berteriak bahwa Yosef adalah pembohong, bahwa semua ini hanya rekayasa dan penghujatan. Yosef memandangnya dengan tenang, lalu berkata, "Jika aku berbohong, jelaskan mengapa aku bisa berada di sini. Kalian sendiri yang mengubur kami. Kau menyaksikan sendiri bagaimana mereka menimbun kami dengan tanah dan kotoran. Mereka memastikan kami dikubur cukup dalam supaya tidak bisa melarikan diri. Jadi aku bertanya pada imam itu, 'Kalau begitu, imam, bagaimana kami bisa keluar?' Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, marah, kebingungan, berusaha keras menyembunyikan ekspresinya. Satu persatu, para penyintas mulai sadar kembali. 12 orang yang selamat dari malam itu perlahan bangun satu persatu. Dan ketika mereka sadar, mereka juga mulai bercerita. Tidak semuanya melihat Yesus seperti Yosef, tetapi mereka semua mengalami hal yang sama. Ada saat di mana sesak napas itu tiba-tiba berhenti. Ketakutan hilang, dan mereka merasa tubuh mereka diangkat, ditarik ke atas, seolah tanah itu sendiri menolak menahan mereka. Maryam berkata ia merasakan tangan yang menarik tubuhnya ke atas dari dalam tanah. Tapi saat ia membuka mata, tidak ada siapapun di sana, hanya dia, terbaring di atas tanah, dengan matahari mulai terbit. Samuel, seorang remaja, berkata ia mendengar suara yang berkata, "Bangunlah, ibumu membutuhkanmu." Saat ia membuka matanya, ia melihat ibunya beberapa meter darinya, tidak sadarkan diri, tetapi masih bernapas. Ia juga selamat. Cerita demi cerita terus bermunculan, dan setiap kali satu orang bercerita, seluruh kerumunan itu berubah. Ini bukan kesaksian buatan. Ini orang-orang yang baru saja mengalami tragedi besar, dan sesuatu yang supernatural. Berusaha menjelaskan apa yang terjadi dengan kata yang mereka punya. Kebingungan mereka nyata, keterkejutan mereka nyata, dan keyakinan mereka bahwa Tuhan campur tangan sangat nyata. Beberapa orang di kerumunan mulai pergi. Mereka tidak mau terlibat lebih jauh. Sebagian tetap bertahan, masih percaya imam, yakin bahwa ini pasti tipuan. Tetapi ada sekelompok kecil yang mulai melihat para pengikut Kristus itu berbeda. Kau bisa melihat keraguan pelan-pelan muncul di wajah mereka. Mereka mulai mempertanyakan semua yang pernah mereka dengar tentang orang Kristen dan tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Imam menyadari bahwa ia mulai kehilangan kontrol. Dengan putus asa, ia memerintahkan agar para penyintas segera dibunuh sebelum mereka menyebarkan kebohongan. Ia menunjuk Yosef dan berteriak agar massa melemparinya dengan batu. Namun tidak ada satupun yang bergerak. Semua orang hanya terdiam, menatap tanah, menatap satu sama lain, menghindari tatapan imam yang sebelumnya begitu mereka ikuti. Dan saat itu terlihat jelas, sesuatu sudah berubah. Kekuatan yang tadi malam imam itu pegang dengan sangat percaya diri, runtuh dalam hitungan jam. Salah satu pria,
seorang petani bernama Ahmed, yang malam sebelumnya ikut di barisan depan masa, tiba-tiba angkat suara. Saya ikut mengubur mereka. Saya sendiri yang menyekop tanah ke tubuh mereka. Tidak mungkin mereka bisa keluar sendiri. Tidak ada cara manusiawi. Mungkin kita salah. Mungkin Tuhan sedang bicara sesuatu. Imam marah, menuduh Ahmed lemah dan mengkhianati Islam, tapi Ahmed tidak mundur. Saya tidak mengkhianati apapun. Saya hanya bicara apa yang kita semua lihat. Tanah mengembalikan mereka. Itu tidak normal. Dan mungkin kita harus bertanya, kenapa ini bisa terjadi, bukan mencoba membunuh mereka lagi. Beberapa pria mulai mengangguk, tidak semua. Tapi cukup untuk mengubah suasana total. Imam sadar, ia tidak bisa memaksakan eksekusi kedua. Ia mengganti taktik. Para penyintas ditetapkan berada di bawah tahanan rumah sampai otoritas agama dari kota lain datang dan menentukan apa langkah selanjutnya. Siapapun yang menolong atau bersimpati pada orang Kristen itu akan dianggap musuh. Itu adalah kompromi imam, cara menyelamatkan wajah setelah jelas ia kehilangan kendali. Para penyintas dibawa kembali ke rumah mereka, atau sisa rumah mereka yang sudah digeruduk masa malam sebelumnya. Penjaga ditempatkan untuk memastikan mereka tidak pergi. Sementara itu, 8 orang yang benar-benar meninggal malam itu dibawa untuk dimakamkan. Bahkan soal pemakaman pun membuat desa bingung. Apakah dikubur secara Kristen atau Muslim? Karena mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Dalam beberapa hari berikutnya, kabar tentang kejadian itu menyebar keluar desa. Di Pakistan, berita seperti ini bergerak sangat cepat. Orang Kristen dari daerah lain mulai mendengar bahwa ada 20 orang dikubur hidup-hidup dan 12 orang selamat. Komunitas Muslim pun mendengarnya dan reaksi mereka berbeda-beda. Sebagian percaya itu bukti orang Kristen memakai kuasa gelap seperti yang imam tuduhkan. Sebagian lagi mengatakan ini tanda dari Allah bahwa eksekusi itu salah dan mereka seharusnya tidak dibunuh. Dan ada juga sekelompok kecil yang mulai mempertanyakan iman Kristen, Tuhan seperti apa yang bisa melakukan hal ini. Sekitar seminggu kemudian, otoritas agama dari kota datang untuk menyelidiki. Mereka mewawancarai para penyintas, saksi massa, dan memeriksa lokasi penguburan. Yang membuat mereka bingung adalah bukti fisik justru mendukung cerita orang Kristen itu. Kuburan terlihat seperti didorong dari bawah, tapi tanah atasnya masih rapat. Tidak ada jejak sekop, tidak ada bekas gali, seolah-olah tanah itu sendiri yang membuka dan mendorong mereka kembali ke permukaan. Salah satu ulama, seorang sarjana bernama Dr. Rashid, sangat terguncang dengan apa yang dilihatnya. Ia orang rasional, bukan tipe yang mudah percaya mukjizat. Tapi ia tidak bisa menemukan penjelasan alami yang cocok. Akhirnya, Dr. Rashid meminta bicara dengan Yusef secara pribadi. Jauh dari imam, jauh dari otoritas, dan ketika hanya berdua, ia berkata pelan, "Ceritakan semuanya padaku. Bukan hanya malam itu, tapi juga mengapa kamu memilih menjadi Kristen sejak awal? Apa yang membuat Yesus layak mati?" Yusef menceritakan kisahnya. Seumur hidup ia adalah Muslim yang taat. Ia berdoa 5 kali sehari, berpuasa setiap Ramadan, berusaha keras memenuhi semua aturan. Tapi di dalam hatinya, ia selalu merasa tidak pernah cukup baik untuk Allah. Tidak ada damai, tidak ada kepastian, hanya ketakutan dan kecemasan. Sampai suatu hari ia bertemu sekelompok orang Kristen. Dia berdebat dengan mereka berkali-kali. Ia tahu semua argumen untuk menolak kekristenan, tapi orang-orang Kristen ini terus mengasihi dia. Terus sabar, terus baik. Itu membuat hati Yusef mulai bertanya. Diam-diam ia mulai membaca Alkitab. Ketika ia tiba pada Injil dan membaca tentang Yesus yang menyembuhkan, mengampuni, dan mati bagi manusia, ada sesuatu di dalam hatinya yang langsung merespon.
seperti mengenali suara yang selama ini ia cari. Suatu malam ia berdoa di kamarnya, "Jika engkau benar-benar anak Allah, kalau engkau benar-benar mati untukku, aku ingin tahu kebenarannya." Dan malam itu, menurut Yosef, Yesus menampakkan diri kepadanya. Bukan mimpi, bukan bayangan. Yesus berdiri di kamarnya dan berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku selalu mengasihimu. Dosa-dosamu diampuni. Engkau adalah anakku." Dan saat itu seluruh beban dalam hatinya hilang. Ia merasakan damai, diterima, dikasihi, bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena apa yang Yesus telah lakukan untuk dia. Itu 10 tahun lalu. Dan sejak hari itu ia tidak pernah ragu, bahkan ketika keluarganya menolak dia, bahkan ketika desanya memusuhi dia, bahkan ketika dia hampir dibunuh. Ketika Yosef selesai bercerita, Dr. Rashid hanya terdiam lama. Dan akhirnya berkata pelan, "Saya tidak tahu harus bagaimana dengan kisahmu ini. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada hari itu. Tetapi jelas, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dr. Rashid tidak bertobat hari itu. Mengikut Yesus, bagi dia terlalu besar biayanya dan dia belum siap. Namun setelah itu, ia kembali berdiskusi dengan para pemimpin lain dan berkata, menurutnya orang-orang Kristen ini tidak boleh dibunuh lagi. Ada sesuatu yang terjadi di tempat itu yang berada di luar pemahaman mereka dan mencoba membunuh mereka lagi bisa membawa konsekuensi yang tidak siap mereka tanggung. Tidak semua pemimpin setuju. Banyak yang tetap ingin mereka dieksekusi karena dianggap menghujat. Tetapi kata-kata Dr. Rashid memiliki bobot. Akhirnya kompromi tercapai. Orang-orang Kristen itu tidak dibunuh, tetapi mereka harus diusir dari desa. Itu bukan keadilan, itu tidak adil. Mereka disiksa, ada yang dibunuh karena iman mereka, dan sekarang mereka masih harus dihukum dengan meninggalkan rumah mereka sendiri. Tetapi dalam konteks Pakistan, di mana orang Kristen hampir tidak memiliki perlindungan hukum, itu satu-satunya cara agar mereka tetap hidup. 12 orang yang selamat bersama keluarga dari 8 orang yang telah meninggal mengumpulkan sisa barang-barang mereka. Desa yang selama ini menjadi rumah, kini menjadi tempat trauma. Dan sebelum mereka pergi, Yosef berkata sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia berkata bahwa ia mengampuni imam dan massa yang mencoba membunuhnya. Orang-orang mengira ia gila. Mereka berkata ia punya alasan untuk marah dan membalas. Tetapi Yosef hanya menjawab, Yesus mengajarkan pengampunan. Jika Yesus dapat mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, maka saya juga dapat mengampuni orang-orang yang menguburkan saya. Yosef bahkan pergi ke rumah imam itu dan menyampaikan pengampunan itu secara langsung. Imam menolak, marah, merasa tidak perlu diampuni. Tetapi Yosef tetap berkata, saya tetap mengampuni Anda. Dan saya berdoa, suatu hari Anda juga mengenal Yesus yang saya kenal, karena dia juga mengasihi Anda. Dengan hati yang patah, namun tetap berpengharapan, orang-orang Kristen itu meninggalkan desa mereka dan pindah ke kota lain yang sudah memiliki komunitas Kristen kecil. Mereka telah kehilangan banyak hal, rumah, harta, rasa aman, dan keluarga yang kehilangan 8 orang terkasih masih hidup dalam duka, tetapi mereka tetap hidup. Dan mereka pergi dengan hati yang memilih pengampunan. 12 orang yang selamat itu tetap harus berjuang dengan trauma. Tapi mereka tidak sendiri. Mereka punya satu sama lain. Dan mereka punya iman mereka. Kabar tentang peristiwa itu menyebar semakin luas. Dalam beberapa bulan, cerita mereka sudah terdengar oleh umat Kristen di seluruh Pakistan. Dan bahkan internasional. Media mulai memberitakan, komunitas HAM mulai mendokumentasikan kasus ini. Pemerintah Pakistan akhirnya harus membuka penyelidikan karena tekanan publik, namun yang paling mengejutkan bukan itu.
Muslim yang mendengar kisah ini mulai datang ke komunitas Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka ingin tahu, siapa Yesus yang bisa membangkitkan orang dari kematian? Iman seperti apa yang membuat seseorang bisa mengampuni orang yang mencoba membunuh mereka? Yusef dan para penyintas akhirnya terus membagikan kesaksian mereka berulang-ulang. Dan setiap kali mereka bercerita, hati orang-orang tersentuh. Tidak semua langsung percaya, tapi benih mulai ditanam. Nama Yesus mulai disebut di tempat-tempat yang dulu dilarang. Salah satu momen paling kuat terjadi sekitar 6 bulan kemudian. Seorang pria datang mencari Yusef. Namanya Ahmed, petani dari desa yang dulu ikut dalam masa, yang ikut mengubur mereka. Sejak hari itu, dia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian itu. Dia mulai bermimpi Yesus berdiri di padang tempat mereka dikuburkan, menarik orang-orang dari tanah. Dan setiap mimpi, Yesus berkata padanya, "Datanglah kepadaku, aku juga mengasihimu." Akhirnya Ahmed tidak bisa menahan lagi. Dia datang ke kota mencari Yusef dan bertanya, "Apakah Yesus benar bisa mengampuni orang seperti aku?" Dengan air mata, Yusef berkata, "Ya, itulah yang Yesus lakukan. Dia mengampuni yang tidak layak diampuni. Dia mengasihi yang tidak dikasihi. Dia menyelamatkan yang tersesat. Jika engkau ingin mengikuti Yesus, mintalah kepadanya." Di tempat itu, Ahmed berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Ia mengakui dosa-dosanya, meminta pengampunan, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang luar biasa, orang yang memberinya Injil adalah Yusef. Orang yang dulu Ahmed bantu kubur hidup-hidup, kabar pertobatan Ahmed mengguncang satu desa. Imam yang sama yang dulu memerintahkan pembunuhan itu marah dan menyerukan agar Ahmed diburu dan dieksekusi. Namun kali ini tidak banyak orang yang mau mengikuti. Otoritas imam itu mulai runtuh. Terlalu banyak orang sudah melihat sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Dalam tahun berikutnya, 3 orang lagi menjadi Kristen. Jumlah kecil tapi sangat berarti di tempat di mana pertobatan adalah ancaman nyata terhadap nyawa. Mereka semua berkata hal yang sama. Mereka tidak bisa menolak apa yang mereka lihat. Mereka tidak bisa mengabaikan keajaiban itu. Dan ketika mereka menyelidiki sendiri, mereka bertemu Yesus secara pribadi. 12 orang yang selamat melanjutkan hidup dengan arah yang berbeda, namun semuanya tetap setia kepada Kristus. Beberapa menjadi pendeta dan penginjil. Yang lain bekerja seperti biasa, tetapi terus bersaksi setiap kali ada kesempatan. Yusef menjadi suara yang lantang bagi orang Kristen yang teraniaya di Pakistan. Berkeliling kota-kota hingga internasional untuk membagikan kisahnya dan memperjuangkan kebebasan beragama. 8 orang yang meninggal malam itu dikenang sebagai martir. Keluarga mereka terhibur bahwa mereka tetap setia sampai mati dan pengorbanan mereka justru membawa orang lain kepada iman. Dr. Rashid Cendekiawan yang menyelidiki kasus itu tidak pernah mengakui imannya secara publik. Biayanya terlalu besar untuk posisinya, tetapi banyak yang mengatakan hidupnya berubah setelah itu. Ia menjadi pembela toleransi dan menentang kekerasan massa. Sebagian yakin ia menjadi pengikut Yesus secara rahasia. Hanya Tuhan yang tahu pasti. Imam yang memerintahkan pembunuhan akhirnya kehilangan jabatannya dan diusir dari desa. Ia menghilang dalam kepahitan, dan ladang tempat para korban dimakamkan itu kini menjadi tempat ziarah orang Kristen Pakistan. Mereka datang untuk berdoa, mengingat para martir, dan bersyukur atas mereka yang selamat. Meski pihak berwenang mencoba melarang, orang-orang tetap datang. Karena apa yang terjadi malam itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Kita bisa saja mencoba mencari teori, mencoba menjelaskan bagaimana 12 orang yang dikubur hidup-hidup di bawah tanah padat itu bisa muncul kembali ke permukaan.
Tapi semua orang yang ada di sana, bahkan mereka yang membenci orang Kristen, harus mengakui mereka tidak bisa menjelaskannya. Tanah itu menolak mereka, seolah bumi menolak menjadi bagian dari pembunuhan itu. Seolah ciptaan berkata tidak hari ini, mereka adalah anak-anak Allah. Ini bukan hanya cerita mujizat, ini adalah cerita iman yang tetap berdiri ketika semua sudah runtuh. Tentang orang-orang yang mengasihi Yesus lebih dari hidup mereka sendiri, tentang pengampunan yang secara manusia tidak masuk akal, tetapi secara ilahi sangat masuk akal, dan tentang Tuhan yang masih turun tangan, yang masih melindungi umatnya, yang masih melakukan yang mustahil ketika semua harapan seolah hilang. 20 orang Kristen itu masuk ke tanah itu dengan iman kepada Yesus. 12 keluar lebih kuat dari sebelumnya. Dan 8 lainnya pulang bersama Tuhan yang menurut kitab suci bahkan jauh lebih baik daripada hidup ini. Dan banyak orang lain percaya karena apa yang terjadi malam itu. Penganiayaan terhadap umat Tuhan di Pakistan masih nyata, ancaman masih nyata, tetapi kuasa Tuhan untuk menopang umatnya juga tetap nyata. Inilah makna kesaksian mereka. Inilah mengapa cerita ini penting.